Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Encitriningsi SPD dari SD Negeri Petunjungan 2 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1 Universitas Ahmad Dahlan. Pada hari ini tanggal 19 Juli tahun 2021 akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN. Berikut adalah video praktik pembelajaran UKIN saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, kesempatan dan waktu sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran Zoom untuk kesekian kalinya ya, anak-anak. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, adakah yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Zira pimpin doa teman-temannya sebelum memulai pembelajaran. Baik teman-teman, kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Ya, terima kasih Zira sudah memimpin doa teman-temannya ya. Baiklah anak-anak, tak lupa Ibu selalu mengingatkan kalian ya, pada masa pandemi seperti sekarang ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu memakai masker jika keluar rumah ya. Jauhi tempat-tempat yang penuh dengan kerumunan, penuh dengan keramaian ya. Selalu menjaga kesehatan ya, biar kalian selalu sehat dan terhindar dari pandemi. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini anak-anak sudah hadir semua apa belum pada Zoom kali ini? Sudah hadir semua ya? Ya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini terlebih dahulu Bu Guru ingin mengingatkan kembali kepada kalian pelajaran yang telah lalu. Pada pelajaran yang telah lalu kita membahas tentang apa ya anak-anak? Tentang cerita fiksi. Kemudian kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ya. Ya, jadi anak-anak masih ingat ya dengan pelajaran yang sebelumnya. Ya, baiklah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini Guru akan sampaikan ya tujuan pembelajaran pada hari ini. Ada 6 tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar pada PowerPoint melalui Zoom, siswa dapat menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Tujuan yang kedua, dengan menyimak video pembelajaran melalui Zoom, siswa dapat menganalisis manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Selanjutnya, Ibu Guru akan share screen dulu ya. Terlihat anak-anak? Nah. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Tema 2 itu tentang selalu berhemat energi ya. Sebelum memulai pembelajaran,
Mari kita menyanyikan lagu nasional secara bersama-sama. Siap tidak anak-anak? Siap. Ya. Kita gentar membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak. Ya. Baik anak-anak, kita tadi sudah menyanyikan lagu nasional secara bersama-sama ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran ya. Sudah siap menerima pembelajaran? Siap. Semangat? Semangat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu bersama-sama ya. Kita tepuk semangat dulu biar mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Ayo, ikuti gerakan Bu Guru ya. Tangannya, coba di depan tangannya. Tangannya semuanya ya. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Kita ulangi sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Yes. Ya. Semangat ya. Ya. Baiklah. Kita masuk ke materi pembelajaran ya. Sudah terlihat anak-anak? Ya. Nah, kita masuk ke materi sumber energi. Sumber energi, apa itu sumber energi? Ada yang tahu tidak? Energi itu apa? Coba, ada yang tahu tidak? Energi itu apa ya? Energi sangat penting bagi kehidupan manusia. Iya, Rizky? Semua makhluk membutuhkan energi. Iya. Energi itu sangat penting bagi kehidupan manusia ya. Semua makhluk hidup yang ada di bumi itu membutuhkan energi. Nah, sekarang kita pelajari apa itu energi dan sumber energi ya. Ya anak-anak, sekarang ada tidak yang akan membacakan? Apa yang Saya, akan membacakan? Siapa? Karin? Ya, Karin, silahkan. Sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Ya, terima kasih Karin sudah membacakan ya. Sumber energi, apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu ya yang dapat menghasilkan energi. Nah, kalau kita hidup di bumi ya, kita membutuhkan yang namanya matahari ya. Maka dari itu matahari merupakan sumber energi yang paling besar yang ada di bumi. Nah, sekarang Ibu Guru tanya, kita mendapatkan manfaat apa dari matahari? Yang kita butuhkan apa dari matahari? Ada yang tahu? Anak-anak, coba kalian bayangkan, kalian hidup di bumi dan tidak ada panas atau tidak ada cahaya. Apakah kalian bisa hidup? Bisa hidup tidak? Tidak ya, betul ya. Kalau kalian hidup di bumi, tidak ada cahaya dari matahari, tidak ada panas dari matahari, kalian
tidak bisa hidup. Begitu pula makhluk hidup yang ada di bumi ya. Karena itu sumber energi terbesar yang dibutuhkan di bumi. Jelas anak-anak? Jelas ya. Selanjutnya, ada yang mau membacakan? Saya Bu. Ya, silakan dibacakan. Karena matahari merupakan energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia. Makhluk hidup ada di bumi. Ya, terima kasih ya Sania sudah membacakan. Matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi memancarkan panas dan cahaya ke bumi. Cahaya matahari dapat menerangi bumi sehingga kita dapat melihat benda-benda di siang hari. Ya, matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari dapat menerangi bumi sehingga kita dapat melihat benda-benda pada waktu siang hari ya. Sedangkan pada waktu malam ya, cahaya matahari tidak dipancarkan ke bumi sehingga terjadilah yang namanya malam hari ya. Untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak silahkan disimak video berikut ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat matahari bagi kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya mengakibatkan terjadinya siang dan malam, atau disebut dengan rotasi bumi, lamanya selama 24 jam. Selanjutnya, seiring dengan kemiringan posisi bumi pada saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Matahari juga berperan pada siklus perputaran air, sehingga terjadi perubahan cuaca seperti mendung, panas, dan hujan. Matahari juga berperan pada proses terjadinya awan, sehingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di daratan dapat bertahan hidup. Air hujan pada proses fotosintesis, sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari pada pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Sekian penjelasan tentang manfaat matahari bagi kehidupan di bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sudah dilihat tadi ya, sudah kalian simak ya video yang tadi ya. Ya. Setelah tadi kalian simak ya tentang video pembelajaran tentang peran matahari bagi kehidupan di bumi ya anak-anak. Nah, yang dapat kalian simpulkan apa?
Saya Bu. Ya, silakan dibacakan. Terhadap kehidupan di bumi. 1. Terjadinya siang dan malam. 2. Tiga, membantu makhluk hidup untuk hidup seperti dalam proses fotosintesis. Ya, terima kasih Zira sudah membacakan. Ya, yang bisa kita simpulkan dari video pembelajaran tadi itu adalah beberapa peran matahari terhadap kehidupan di bumi. Peran matahari terhadap kehidupan di bumi. Yang pertama, karena matahari berputar pada porosnya, itu membuat terjadinya siang dan malam yang ada di bumi ya, siang hari, dan bagian bumi yang lain yang tidak terkena sinar matahari terjadi malam hari. Jelas anak-anak? Jelas. Kemudian peran matahari yang kedua, membuat terjadinya 4 musim yang ada di bumi. Yaitu 4 musim tersebut ada musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi ya. Itu adalah 4 musim di bumi yang disebabkan karena matahari. Kemudian peran matahari yang ketiga, matahari dapat membantu makhluk hidup untuk hidup seperti dalam proses fotosintesis tumbuhan ya. Jelas anak-anak? Jelas. Ya. Matahari itu termasuk ke dalam sumber daya alam. Nah, sekarang kita bahas apa itu sumber daya alam. Ada yang mau membacakan tentang sumber daya alam? Saya buku. Ya, dibacakan coba. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua kekayaan ya yang berasal dari alam yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan manusia ya. Alam itu terdiri dari apa saja anak-anak? Di dalamnya memiliki banyak benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya kita masuk ke jenis sumber daya alam. Ya, silakan Sania bacakan. Sumber daya alam hati, sumber daya alam hayati dan tumbuhan. 2. Sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya udara, matahari, batu. Ya, terima kasih Sania ya. Jenis sumber daya alam ya. Yang pertama ada sumber daya alam hayati ya. Sumber daya alam hayati apa? Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya hewan dan tumbuhan ya. Kemudian yang kedua, sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari bukan makhluk hidup. Contohnya udara, matahari, tanah, dan batu ya. Jelas ya anak-anak? Jelas. Nah, selanjutnya sekarang jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam yang berkelanjutan atau terus ada. Contohnya sinar
matahari dan udara itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang terbatas jumlahnya dan lama-kelamaan bisa habis. Contohnya minyak bumi, batu bara, emas. Ya, terima kasih Wida sudah membacakan ya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya ya sekarang ya, yaitu ada dua ya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang bersifat berkelanjutan atau terus ada. Contohnya sinar matahari dan udara ya. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang terbatas atau lama-kelamaan bisa habis jika kita gunakan terus-menerus. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan emas. Masih semangat anak-anak? Ya, baik, bagus ya. Sumber daya alam dan pemanfaatannya ya. Setelah kita tadi mengetahui jenis-jenis sumber daya alam, sekarang kita pelajari manfaat atau contoh pemanfaatan dari sumber daya alam. Yang pertama, terlihat gambarnya anak-anak? Ya. Yang pertama, pemanfaatan sinar matahari dan angin sebagai sumber pembangkit listrik ya, energi alternatif. Pada gambar yang kalian saksikan ini, yang kalian simak ini ya, itu ada gambar alat untuk membangkitkan listrik menggunakan energi matahari dan angin ya. Ini gambarnya bisa kalian lihat ya. Yang kedua, pemanfaatan tumbuhan atau tanaman obat sebagai obat-obatan. Pada gambar ini yang kalian lihat ada tanaman apa anak-anak? Ada tanaman apa ini? Kunyit. Ya, kunyit ya, bagus ya. Kunyit bisa kalian gunakan sebagai obat-obatan ya. Itu contoh tumbuhan atau contoh sumber daya alam yang bisa digunakan sebagai obat-obatan ya. Kemudian manfaat yang lainnya, pemanfaatan tanah untuk bercocok tanam ya. Bisa kalian lihat pada gambar ini ya. Para petani sedang bercocok tanam ya. Kemudian pemanfaatan sumber daya yang selanjutnya yaitu minyak bumi. Ini banyak sekali manfaat atau kegunaan dari minyak bumi. Yang pertama, manfaat minyak bumi yang pertama apa? Bisa digunakan sebagai bahan bakar ya, bahan bakar kendaraan yang kalian punyai ya, kendaraan bermotor. Nah sekarang kalian ibu guru beri waktu untuk mengerjakan LKPD. LKPD yang sudah ibu share kepada kalian di WA group ya. Silahkan kalian mengerjakan LKPD ini, ibu beri waktu selama 10 menit ya. Silahkan kalian mengerjakan. Ada yang sudah menyelesaikan LKPD anak-anak? Sudah, Bu. Ya, baik. Sekarang kalian presentasikan ya LKPD kalian ya. Kalian bacakan LKPD yang telah kalian kerjakan ya. Untuk latihan 1, siapa yang mau mempresentasikan LKPD latihan 1? Ya, Sania, silahkan. Matahari bermanfaat untuk pengeringan. 2. Matahari dapat membuat terjadinya siang dan malam. 3. Cahaya matahari membuat tempat yang mengakibatkan terjadinya hujan.
manfaat cahaya matahari proses fotosintesis cahaya bukan proses pengacara. Sudah, Bu. Ya, Sania, terima kasih ya. Baik, yang tadi disampaikan Sania ya, untuk latihan 1 berdasarkan gambar ya yang sudah kalian simak pada LKPD kalian ya. Nomor 1 itu ada gambar ya, baju atau pakaian yang dijemur ya, membutuhkan cahaya dari matahari ya. Berarti manfaat energi matahari itu membantu proses pengeringan pakaian atau baju ya. Kemudian yang nomor 2, berdasarkan gambar ada terjadinya peristiwa siang dan malam ya. Matahari membantu proses terjadinya siang dan malam. 3, matahari membantu proses penguapan air ya, sehingga mengakibatkan terjadinya hujan ya. Soal nomor 4, matahari membantu proses fotosintesis ya, sehingga tumbuhan bisa mendapatkan makanan dengan adanya proses fotosintesis yang dibantu oleh cahaya matahari. Soal yang kelima itu ada gambar petani garam sedang menjemur garam ya. Itu membutuhkan cahaya matahari ya, sehingga manfaat cahaya matahari dalam proses pengeringan garam ya. Selanjutnya untuk latihan 2, yuk siapa yang sudah selesai silahkan membacakan latihan 2 ya. Silahkan dibaca latihan 2. Latihan 2. 1. Minyak bumi bermanfaat untuk gas alam, bermanfaat untuk energi alternatif pembuatan gas LPG. 3. Air bermanfaat untuk kehidupan manusia, contohnya untuk minum dan mengairi sawah. 4. Tumbuhan bermanfaat untuk kehidupan manusia, contohnya tumbuhan kunyit bisa dijadikan obat. 5. Matahari bermanfaat untuk kehidupan manusia, contohnya panas dan cahaya. Untuk membantu proses pengeringan dan ya, terima kasih ya Karin. Yang tadi sudah dipresentasikan Karin itu semuanya tepat ya, yaitu manfaat sumber daya alam ya. Bagus ya Karin ya. Yang pertama minyak bumi, manfaatnya tadi ya sebagai bahan bakar kendaraan ya, contohnya bensin ya, solar dan lain sebagainya ya. Kemudian manfaat gas alam itu untuk pembuatan gas LPG ya, yang bisa kalian lihat di rumah kalian masing-masing ya, untuk memasak ya. Kemudian air bermanfaat bagi kehidupan ya, untuk minum. Kemudian yang keempat, manfaat tumbuhan itu bisa digunakan seperti yang tadi Bu Guru jelaskan ya, untuk sebagai tanaman obat ya. Ya bagus ya anak-anak ya, kalian sudah menjawab LKPD dan mempresentasikannya dengan benar dan dengan tepat ya. Bu Guru ucapkan selamat. Bu Guru berikan ya evaluasi untuk kalian kerjakan ya, lewat Google Form ya, lewat Google Form yang sudah Bu Guru share ini ya. Evaluasi ini kalian kerjakan ya. Bu Guru tunggu ya nanti sampai pukul 12 siang ini ya. Kalian kerjakan evaluasi pada Google Form ini, kerjakan dengan baik-baik dan dengan benar ya anak-anak. Jelas ya? Ya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada hari ini Ibu rasa cukup ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita simpulkan bersama-sama apa yang tadi sudah kalian pelajari. Yang tadi sudah kalian pelajari tentang apa saja anak-anak?
Energi. Ya, energi ya, sumber energi ya. Yang tadi telah kita pelajari adalah energi. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam dan pemanfaatannya ya. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita tepuk semangat dulu anak-anak. Bisa ya? Ya, tangannya ditaruh semua di depan. Tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yes. Ya, bagus. Terima kasih anak-anak sudah sangat bersemangat pada pembelajaran hari ini ya. Bu Guru tidak lupa mengingatkan agar kalian selalu menjaga kesehatan ya di masa pandemi sekarang ini. Jangan lupa masker selalu kalian pakai ya. Kemudian kalian jangan pergi ke tempat kerumunan dulu ya. Dan jangan lupa selalu cuci tangan jika setelah bepergian. Jelas ya anak-anak? Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran, siapa yang akan memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan Hafid pimpin doa teman-temannya. Marilah teman-teman kita mengakhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Hafid sudah memimpin doa teman-temannya. Baiklah, Ibu Guru ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga anak-anak selalu sehat, selalu semangat. Ya, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.